Halo teman-teman, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai hakikat. Perkenalkan, nama saya Yunisa Riyadina Selan dengan NIM 8620620230571, kelas C semester 4. Nah, di sini kita akan masuk pada materi yaitu hakikat IPA. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu IPA? Nah, teman-teman, IPA adalah cara kita belajar tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tentang mempelajari tentang makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia, dan hal-hal kecil seperti serangga. Nah, adapun benda tak hidup yaitu batu, air, udara, tanah, matahari, bulan, bintang, dan benda-benda buatan manusia. Adapun peristiwa alam, contohnya hujan, angin, pelangi, siang, malam, longsor, banjir. Nah, itu adalah contoh-contoh dari peristiwa alam. Jadi, IPA membantu kita untuk memahami bagaimana alam bekerja dan mengapa sesuatu terjadi. Dengan belajar IPA, kita jadi lebih tahu tentang dunia tempat tinggal kita. Nah, mengapa teman-teman kita harus belajar IPA di SD? Nah, yang pertama itu kita harus menumbuhkan rasa ingin tahu. IPA membantu kita menjadi anak yang suka bertanya dan mencari jawaban tentang alam sekitar kita. Dan yang kedua, kita harus memahami alam sekitar kita. Jadi, kita harus tahu nama tumbuhan, hewan, bagian tumbuhan, tubuh kita, dan bagaimana mereka bisa hidup dan berkembang biak. Dan yang ketiga itu yaitu mengembangkan keterampilan. IPA melatih kita untuk mengamati, mencoba, dan melakukan pencobaan sederhana untuk kita dapat berpikir secara jernih dan teratur. Dan yang keempat, menghargai alam. Menghargai alam, dengan menghargai alam kita menjadi lebih sayang dan ingin mengetahui tentang alam sekitar kita. Dan yang kelima, yaitu bekal untuk masa depan. Jadi, pengetahuan IPA adalah dasar untuk kita belajar lebih dalam tentang ilmu pengetahuan di tingkat yang lebih tinggi. Oke teman-teman, jadi kita lanjut. Apa yang kita pelajari IPA di sekolah dasar? Yang pertama itu ada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu bergerak, bernapas, makan, tumbuh berkembang biak, peka terhadap rangsangan. Yang kedua, bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang ketiga, bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Dan yang keempat, makan dan cara makhluk hidup mendapatkan makanan. Dan yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan yang kedua, ada benda dan sifatnya. Jadi benda dan sifatnya itu yang pertama macam-macam benda. Macam-macam benda itu seperti benda padat, benda cair, dan gas. Terus yang kedua, sifat-sifat benda. Nah, sifat-sifat benda itu yang pertama ada bentuk, ada ukuran, ada warna, dan ada tekstur. Dan yang ketiga, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ini seperti mencair, membeku, menguap, dan mengembang. Nah, yang ketiga yang harus kita pelajari di IPA di sekolah dasar yaitu energi. Energi itu yang pertama sumber energi. Sumber energi itu yang pertama ada matahari, air, angin, dan makanan. Yang kedua, bentuk energi. Bentuk energi itu seperti panas, cahaya, bunyi, dan gerak. Dan yang ketiga, kegunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu bumi dan alam semestanya. Yang pertama itu bentuk bumi, yang kedua siang dan malam, yang ketiga matahari, bulan, dan bintang sebagai pengenalan, yang keempat kenampakan alam seperti gunung, sungai, dan
Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana kita bisa belajar IPA di SD. Nah, yang pertama itu kita harus mengamati, melihat dengan cermat benda-benda dan peristiwa di sekitar kita. Dan yang kedua yaitu bertanya. Kita mengajukan pertanyaan tentang apa yang kita lihat dan kita ingin tahu. Yang ketiga, kita harus mencoba atau melakukan percobaan sederhana, melakukan kegiatan kecil untuk membuktikan atau mencari tahu tentang sesuatu. Dan yang keempat yaitu kita harus mencari informasi. Informasi yaitu dengan cara membaca buku, melihat gambar, atau bertanya kepada guru dan orang tua yang bisa mengerti tentang pelajaran IPA di sekolah dasar. Dan yang terakhir kita harus berdiskusi bagaimana hasil pengamatan dan ide dari teman-teman sekitar kita. Oke, baik, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah IPA adalah pelajaran yang sangat menarik dan penting. Dengan belajar IPA, kita lebih memahami dunia di sekitar kita, menjadi lebih pintar, lebih peduli terhadap alam. Mari terus semangat belajar IPA. Oke teman-teman, sekian dari hasil video pembelajaran saya. Terima kasih. Kapan-kapan lagi.